You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sungguh luar biasa rancangan-Mu yang indah bagi hidup kami. Kembali kami sama-sama akan melanjutkan sesi kami. Kami mohon biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya teman-teman, saya harap kita sudah segar, sudah makan begitu ya. Kalau sini belum jam makan siang, tapi saya sudah makan juga kok ya. Oke, sorry sebentar. Saya coba share screen untuk sesi ini. Jadi saudara, saya coba mengajak kita melihat ya, mungkin sedikit saya menambahkan pada sesi yang sebelumnya. Kalau lihat juga apa yang jadi tema dalam camp saudara kali ini, adalah bicara tentang God's calling. Saya tidak akan bahas itu secara khusus karena ada bagian yang akan membahas itu. Tetapi saya terus bertanya ya, dalam pergumulan pribadi, pelayanan selama ini, banyak orang yang juga tanya sama saya, Pak Alex gitu ya, apa yang kira-kira jadi panggilan saya? Apakah saya harus lakukan ini? Saya harus kerja di sini? Atau saya harus ambil studi jurusan ini? Bagaimana kalau nanti harus berhadapan dengan kesulitan? Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bagi saya? Nah, saya ingin mengingatkan saja bahwa waktu bicara tentang panggilan, sebenarnya di dalam Alkitab waktu bicara panggilan yang pertama dan terutama, kalau ada panggilan berarti ada yang manggil. Begitulah sederhananya ya. Jadi kalau bicara calling, maka calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Jadi saya pikir ini justru jadi pemahaman yang harus saudara dan saya miliki. Jangan hanya bicara mau jadi apa, mau apa begitu ya, sementara kita tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan. Kembali pengalaman saya banyak melayani anak SMA gitu ya, anak-anak yang lagi nyari kuliah begitu. Beberapa dari mereka sih ada juga yang bertanya gitu, jadi Kak Alex, Tuhan mau apa sih buat hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya? Tuhan mau saya masuk kemana? Tuhan mau pimpin saya bagaimana? Kenapa menghadapi begini orang tua nggak setuju? Ini masalah jurusan dan segala macam ya. Nah biasanya saya tanya, kamu rajin baca Alkitab nggak? Wah, nanti biasanya tiba-tiba langsung responnya, nah itulah Kak, saya sibuk banget. Lagi kelas 12 ini, lagi persiapan. Aduh, nggak sempat. Kadang-kadang ya begitulah. Mau tahu kehendak Tuhan, tanya Tuhan mau kemana, tapi nggak kasih waktu untuk Tuhan. Itu kan kebangetan, saudara ya. Jadi, saya pikir kita tidak bisa berbicara panggilan lepas dari siapa yang memanggil kita. Dan karena itu saya meletakkan landasan bagi saudara sebelum nanti saudara masuk lebih jauh kepada sesi panggilan, bahwa ini bicara tentang relasi dengan Tuhan. Jangan sekadar berbicara mau jadi apa, tetapi apakah saudara kenal siapa yang memanggil saudara? Saudara tahu ceritanya, saudara tahu apa sih yang terjadi dengan ceritanya ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan kita melihat bagaimana distorsi itu terjadi, dan itulah tema dari sesi kita yang kedua ini. Nah, saya ingin mengajak kita kembali sedikit mereview ya, kalau ini bukan hal-hal yang baru ya. Makanya kalau saudara ingat apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita terkait dengan ya Tuhan yang ciptakan kita. Di dalam
Kejadian 1 ayat 27 dituliskan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, apa artinya menurut gambarnya? Seorang teolog Wayne Grudem mengatakan the fact that man is in the image of God means that man is like God and represents God. Jadi kita itu sebenarnya serupa dengan Allah, tapi ingat kita bukan Allah ya. Kita merepresentasikan Allah. Makanya istilah gambar, ada yang mencoba menjelaskan, kadang-kadang saya mesti jelasin sama anak SMA, anak SMP. Apa sih gambar itu ya? Nah, biasanya saya kasih contoh begini. Jadi pernah dalam satu pelayanan ke sekolah, dan saya suka nanya sama mereka. Biasanya di kelas, teman-teman tahu lah ya, pernah sekolah di Indonesia mungkin. Biasanya di kelas, di depan kelas, selain burung Garuda, ada siapa berdua di depan? Biasanya ada presiden sama wakil presiden ya. Waktu itu saya tanya sama anak-anak di kelas itu, mana presiden kita? Tuh semua nunjuk itu ya. Saya bilang numpang nanya, kalau ini presiden kita, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena di tiap kelas ada satu gitu ya. Syukur-syukur di toilet nggak ada fotonya gitu ya. Nanti di ruang guru ada, di ruang kepala sekolah ada. Jadi sebenarnya kalau ditanya, itu presiden kita? Bukan. Itu cuma fotonya. Itu cuma gambarnya. Tetapi itu bukan sekadar gambar biasa, itu gambar presiden dan wakil presiden kita. Nah, jadi teman-teman mesti memahami, ketika dikatakan manusia gambar Allah, ya manusia bukan Allah. Tetapi manusia juga bukan sembarang gambar, karena manusia menggambarkan Allah. Nah, jadi pemahaman ini perlu kita pahami. Sama lah ya kalau ada orang ditanya, pacar lu yang mana? Langsung dia buka dompet, dia keluarin, ini pacar gua. Gila, tipis amat pacarmu ya. Nah, itu bukan pacarnya lah, itu cuma fotonya. Foto mewakili aslinya, tetapi foto bukan aslinya. Demikian juga manusia, dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah, jangan langsung GR, gua Allah gitu ya. Tidak. Tetapi kita diciptakan segambar dan serupa, menunjukkan bahwa kita mewakili Allah, kita menyatakan Allah. Tetapi kita bukan Allah. Nah, gambaran ini penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan manusia. Nah, ada pertanyaan teologis lebih lanjut lagi. Kalau Allah ciptakan manusia, berarti dia pencipta, kita ciptaan. Allah ciptakan manusia segambar dengan dia. Pertanyaannya, Allah ciptakan manusia untuk siapa? Perhatikan dulu ya, saya belum tanya untuk apa. Untuk siapa? Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, untuk siapa? Maka ini bisa menolong kita juga memahami lebih jauh lagi tentang desain Allah bagi kita. Nah, di dalam teologi ya, secara sederhana kita menjawab bahwa Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Kita itu makhluk yang diciptakan Allah bagi dirinya. Jadi, kita itu adalah makhluk yang didesain untuk Allah. Kita tidak didesain untuk hidup bagi dunia, untuk hidup bagi even our own self, tapi Allah menciptakan manusia baginya. Makanya kalau kita lihat, manusia itu adalah makhluk yang secara default setting, kita itu makhluk yang menyembah. Karena kita dicipta untuk Allah. Jadi kita tuh akan selalu menyembah. Manusia adalah homo adoramus atau adorans. To worship is human. Teman-teman pernah nonton, nggak tahu kalau orang gede suka nggak ya, nonton Minion pernah? Yang kecil-kecil kuning itu. Nah, kalau kalian lihat film Minion gitu ya, ada satu hal yang sebenarnya bagi saya waktu saya pelajari, wah itu persis doktrin manusianya orang Kristen. Jadi, bayangkanlah ya, Minion ini walaupun dalam konteks itu selalu cari tuan untuk dilayani. Tapi memang jeleknya karena dia selalu cari tuan yang paling jahat. Nah, saya membayangkan kenapa dia selalu cari Tuhan untuk disembah. Kemarin saya sempat nonton lagi gitu ya, karena saya senang gitu, saya pas nonton lagi. Ketika dia tidak punya Tuhan yang disembah, dia kehilangan gairah hidup. Makanya kalau lihat perjalanannya si Bob sama teman-temannya kan mencari Tuhan untuk dilayani. Nah, saya sedang membayangkan kalau manusia adalah makhluk yang menyembah, maka kita akan selalu mencari yang kita sembah.
Nah, kalau kita bicara lebih jauh tentang kehidupan, tentang kepuasan hidup, maka benarlah kalimat ini, manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya, karena memang Tuhan ciptakan kita untuk dirinya. Ya, jadi manusia hanya menemukan kepuasan sejati dalam penciptanya, seperti baut sama mur, ya klop begitu ya. Makanya di dalam sebuah doa yang dituliskan oleh Santo Agustinus, yang Katolik mungkin sangat kenal Santo Agustinus, seorang bapak gereja, dan ini secara jelas dia tuliskan. Ini doanya. Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memuji-Mu. Engkau menciptakan kami bagi-Mu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada permainan kata yang menarik gitu ya. And our soul are restless until they find rest in you. Engkau menciptakan kami bagimu. Karena itu kalau kami belum sampai kepadamu, kira-kira begitu ya, maka kita akan selalu restless. Nah, ini ada orang pintar, kita mungkin kenal cuma rumus-rumusnya, tapi dia juga seorang devoted Christian dan dia menuliskan beberapa tulisan Kristiani. Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang mengatakan hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi, saudara lihat desain awal kita. Kita di-create oleh Allah. Kita di-create segambar dan serupa dengan Allah. Kita even di-create for God. For himself. Jadi Tuhan sudah memberikan rancangan bahwa kepuasan sejati itu nggak pernah kita dapat dari ciptaan. Entah itu seseorang, entah itu sesuatu, selama masih kategori ciptaan, will never satisfy us. Karena kita dirancang hanya bisa dipuaskan oleh pencipta. Jadi kalau secara sederhana, bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita. Ini kan kategorinya semua horizontal ciptaan, kira-kira gitu ya. Hanya yang vertikal yang bisa memuaskan kita. Maksudnya hanya Tuhan. Jadi kalau kembali kepada konsep ini jadi menarik di dalam gereja memperhatikan bahwa sebenarnya pilihan manusia di dalam hidup, kita tuh bukan punya pilihan menyembah tidak menyembah. Ini salah, tidak ada pilihan ini. Kita makhluk yang pasti menyembah. Jadi bukan ini kan pilihan kita, menyembah atau tidak menyembah. Pilihan kita tuh sama-sama menyembah. Masalahnya kalau saya tidak sedang menyembah Allah yang benar, maka berarti saya sedang menyembah Allah yang tidak benar, Allah yang salah. Atau yang disebut dengan berhala. Jadi saudara, kenapa kita bicara berhala? Karena sebenarnya realitanya karena manusia itu makhluk yang menyembah. Makanya kalimat ini penting. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup disebut sebagai berhala. Dan apa gambaran memiliki berhala? Perhatikan kalimat ini. Kita dikatakan memiliki berhala ketika atau jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan, lalu kita mulai menyembahnya, mengasihinya, melayaninya, bahkan memperoleh makna darinya dibanding memperoleh makna dari Allah yang sejati. Dan inilah realita yang terjadi dalam hidup manusia. Karena kita makhluk yang menyembah, maka kita akan selalu mencari sesuatu untuk disembah. Sayangnya ketika kita tidak menyembah Allah, kita tidak mau menyembah Allah, kita memilih untuk tidak taat kepada Allah, kita sembah yang lain. Nah, bicara ciptaan, jangan pikir semua ciptaan jelek. Kan ada hal-hal yang baik yang Tuhan ciptakan. Tetapi, mungkinkah itu juga jadi berhala? Mungkin, saudara. Perhatikan kalimat ini. Berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Perhatikan ya. Ternyata yang baik, kalau kita nggak hati-hati itu jadi utama, itu jadi berhala. Yang baik harus tetap jadi baik. Contoh, uang. Uang tuh baik kan? Siapa sih yang nggak butuh uang gitu ya? Ada satu anak remaja, waktu dia baru pulang camp, mungkin dia baca Alkitab, lalu dia bilang sama saya, kok Alex, bener ya kok?
Saya bilang, apa yang benar? Benar kata Alkitab, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, Dek, kalau baca Alkitab itu baik-baik. Akar segala kejahatan bukan uangnya, tetapi cinta uang. 1 Timotius 6. Jadi, bukan uangnya, nggak ada yang salah dengan uangnya. Saya bilang, kalau kau nggak suka uangnya, kasih saya. Masih banyak pelayanan butuh dibiayain gitu ya. Poinnya adalah bukan uangnya, tetapi cinta kepada uang. Ketika kita menjadikan uang segala-galanya, hal yang baik, begitu dijadikan yang utama, itu jadi berhala. Apalagi yang baik? Oh, semua. Saudara bisa taruh semua yang baik, itu mungkin jadi berhala. Selama kategorinya ciptaan yang baik. Pacar baik nggak? Oh, baik, tapi bisa jadi utama nggak? Kalau kita mengutamakan apapun kata pacar kita, saya lihat ada yang anak remaja dulu update status. Pacar yang baik .2. Mengikuti semua permintaannya dan menjauhi semua larangannya. Saya mikir itu pacar apa Tuhan ya? Jadi gambarannya adalah orang mengutamakan begitu rupa. Orang tua baik nggak? Oh, baik. Bisa jadi utama? Bisa. Begitu kita jadikan orang tua yang utama, maka orang tua tidak lagi menempati yang baik, tapi menjadi berhala di dalam kehidupan. Oh, banyak hal bisa jadi berhala, saudara. Dan sebenarnya inilah yang diingatkan di dalam Alkitab. Makanya di dalam literatur belakangan ini, banyak yang membahas tentang berhala, karena jangan cuma lihat dosa yang muncul di permukaan. Tapi mari perhatikan, makanya berhala dikatakan sebagai sin beneath the sin. Dosa di balik dosa. Ini akarnya. Dan dari mana keberhalaan ini? Makanya saya coba tadi jelasin dari manusia itu memang dicipta untuk menyembah. Jadi kita akan selalu menyembah. Sayangnya waktu nggak menyembah Allah, kita menyembah yang lain. Dan itu ciptaan-ciptaan termasuk hal yang baik. Nah, kita coba lihat sebentar ya. Bagaimana Alkitab membahas ini. Sebenarnya ini yang coba digali oleh Martin Luther. Salah satu yang berjasa juga dalam tulisannya menggambarkan ini dalam katekismus adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther waktu membahas 10 perintah Allah, kalimatnya menarik. Dia kasih pertanyaan, mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Menarik ya? Langsung dikasih tahu, jangan ada padamu Allah lain. Karena Tuhan tahu kita makhluk yang menyembah, maka nomor 1, jangan menyembah Allah lain. Karena Tuhan tahu nih, kalau kamu nggak lagi nyembah aku, pasti kamu lagi nyembah yang lain. Makanya Martin Luther bahkan berargumen begini. Kita itu tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain dari 10 perintah. Kita nggak akan melanggar semua yang lain tanpa terlebih dahulu melanggar yang pertama. Jadi menarik cara dia menjelaskannya ya. 10 perintah Allah dimulai dengan arahan agung akan penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Contoh, jangan mencuri. Orang yang mencuri, dia tidak hanya melanggar 1 perintah dari 10 perintah. Kalau pakai pemahamannya Luther, minimal dia langgar 2. Perintah pertama dan perintah yang keberapa tuh? Jangan mencuri, ke-6 atau ke-7, membunuh atau mencuri dulu. Nanti saudara lihat ya. Poinnya adalah kita pasti melanggar 2 dengan terlebih dahulu melanggar yang pertama. Maksudnya apa? Kalau orang sampai mencuri, apa sih yang lagi jadi Allahnya? Apa yang jadi berhalanya? Uang, harta. Nanti, jangan berzinah. Dia tidak hanya melanggar 1 perintah. 2, ada Allah lain. Apa Allahnya? Hawa nafsunya. Seks. Jadi seks adalah hal yang baik yang Tuhan ciptakan. Tuhan kok yang ciptakan seks. Tetapi ketika manusia menjadikan seks yang paling utama, maka manusia memberhalakan seks. Jadi orang yang berzina tidak hanya melanggar 1 perintah tentang berzina, tetapi melanggar perintah yang pertama. Menarik ya analisanya Luther ini. Kalau saudara dari Lutheran ya, misalnya apa HKBP gitu ya, tapi jarang diajarin ya di gereja ya. Padahal ini opung Luther loh yang berjasa
di dalam katekismusnya menjelaskan dengan sangat lugas tentang hal ini. Saya udah cek di katekismus Indonesianya, demikian dia mengatakan, jangan cuma lihat berhalanya, jangan cuma lihat dosa di permukaannya. Luther bilang, gali dalamnya, ada Allah apa yang menguasai hati orang itu. Kenapa? Karena kita makhluk yang menyembah. Maka penerus Luther, salah satunya Johannes Calvin, sampai bikin kalimat begini. The human heart is a factory of idols. Karena every one of us is from his mother's womb expert in inventing idols. Kita tuh akan selalu ciptakan berhala. Kenapa? Begitu kamu tidak mau menyembah Allah, pasti ada yang kamu sembah. Kita tuh nggak ada status quo. Oh, I worship nothing. No. At some point you must always worship something. Makanya kalau kita nggak lagi sembah Allah, pasti kita sedang inventing idols. Makanya dia mengatakan human hearts is the factory of idols. Dalam penjelasannya dikatakan penyembahan berhala ada di mana-mana dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita karena memiliki kuasa atas hati kita. Masih ingat di dalam kitab Amsal dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bayangkan kalau hatinya saja sudah menyembah berhala, maka semua pilihan-pilihan hidupnya yang lain, ya pasti akan bersumber dari hati. Makanya ada yang bilang ya, harus hati-hati dengan hati. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utamanya, hati. Yesus sendiri mengatakan, ya waktu Yesus analisa dosa, apa yang dia lihat? Karena dari hati timbul hawa nafsu, timbul percideraan. Lucu ya, Tuhan tidak bilang ini berantemnya gara-gara konflik, saling nggak mengerti. Tapi Yesus langsung mengatakan ini masalah hati. Apa yang ada di hatimu, apa berhala yang sedang kamu sembah. Makanya Timothy Keller yang banyak juga membahas ini mengatakan an idol is anything that you turn to and say, save me. Nah, bagaimana saya tahu itu sudah mulai jadi berhala buat hidupku? Karena kan realitanya hal-hal itu kan baik. Ada hal yang baik. Lalu bagaimana saya tahu itu sudah jadi berhala? Nah, ini kira-kira beberapa petunjuk yang bisa saudara perhatikan ya. Misalnya, sikap kepada berhala itu kita mulai mengasihi, menyembah, melayani, bahkan memperoleh makna darinya. Wah, mungkin masih abstrak, tapi bisa begini saudara ya. Kan kita kok harusnya menyembah Allah ya. Mengasihi Allah, ya kita terus cari Dia, kita mengutamakan Dia dalam hidup kita, kita menyembah Dia, kita melayani Dia. Nah, bayangkan kalau Allahnya misalnya uang. Maka yang kita lakukan sama. Kita mengasihinya, kita menyembahnya, kita bahkan memperoleh makna dari situ. Siapa kamu? Oh, tergantung berapa banyak uang yang saya punya. Saya nggak akan pulang sebelum saya sukses. Apa yang saudara katakan dengan sukses? Punya banyak uang. Jangan-jangan makna hidup kita bukan ketaatan kepada Allah, tapi karena saya punya uang. Supaya dilihat oleh keluarga, dipandang oleh orang. Jadi kemudian itu menjadi sesuatu yang lebih utama. Menjadi itu baik, tetapi itu bukan yang utama. Karena realitanya gini saudara ya. Berhala itu menyedot hidup kita. Menarik semuanya. Makanya perhatikan ya, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 misalnya mengingatkan soal uang. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apakah kalau begitu nggak usah kerja, nggak usah punya uang? Nggak apa-apa, kerja. Kalau kerjaan saudara juga baik, dihargai dengan diberikan gaji yang banyak, uang yang banyak, ingat, bukan itu bukan itu keamanan hidupmu, bukan uang yang menjamin hidup kita, tapi Tuhan sebenarnya yang ada di balik semua itu. Karena yang baik itu kan ciptaannya Tuhan, Tuhan berikan. Sayangnya ketika kita menjadikan itu segala-galanya. Jadi memang dalam pelayanan saya makin sadar akhirnya kita perlu search our hearts. Coba lihat lagi hati kita. Kenali berhala-berhala hatimu.
Ada hal-hal yang udah jelas tidak benar, ya. Misalnya pornografi ya nggak benar ya. Tetapi kan seksnya itu baik. Seks itu baik. Yang ciptain seks juga Tuhan kok. Studi baik nggak? Oh, studi baik. Tapi begitu studi jadi segalanya, saya ketemu beberapa siswa ketika misalnya tidak mencapai nilai yang diharapkan, identitasnya dia taruh pada studi. Sehingga waktu jeblok nilainya maunya bunuh diri. Kenapa? Identitasnya, makna hidup dia peroleh dari studi. Begitu studi jelek, kayaknya habis hidupnya. Loh, kamu nggak ketemu what is the one and only God that will satisfy your hearts. Nah, ini semua bisa jadi berhala. Termasuk keluarga. Ya, kita mau berkeluarga, kita mau mengutamakan segalanya keluarga. Tapi ketika itu jadi segala-galanya, bahkan makna hidup rasanya ketika kita dapatnya dari keluarga. Ada juga yang mungkin dapat makna hidup, merasa signifikan waktu lihat follower di Instagram, berapa yang nge-like gitu. Itu kan semua hal-hal yang mesti kita waspadai. Jangan-jangan Tuhan bukan segala-galanya lagi. Nah, jadi waktu saya memperhatikan pergumulan di dalam jemaat, ketika ada yang cerita, "Iya Pak, saya terjerat ini dan itu," saya harus ingatkan bahwa mungkin kita perlu bukan hanya address dosa yang di permukaan. Kita perlu address yang lebih dalam lagi nih. Masalah hatinya. Apa yang sedang disembah? Misalnya orang yang judi, orang yang minum minuman keras, begitu ya. Tentu dalam batas tertentu baik. Di Alkitab bahkan dibilang sama Timotius, tambahkan anggur, kata Paulus ya. Karena pencernaanmu terganggu. Tapi ketika ini dipakai untuk kepuasan diri, kesenangan, jangan-jangan ini jadi hal yang sedang jadi berhala dalam hidup. Dan salah satu juga cirinya adalah kita jadi nggak bisa lagi membedakan. Contohnya begini. Kadang lucu ya, jemaat minta didoakan, "Iya Pak, doain saya tetap sehat," begitu ya. Mintanya doa tetap sehat, tapi rokok jalan terus. Ini coba pakai logikanya gimana? Kalau saudara jadi Tuhan, gimana nolongnya? Rokok jalan terus, tapi minta didoain sehat. Itu kan kayak lagi mempermainkan Tuhan ya. Tuhan tolonglah lakukan, saya tetap mau dengan keinginan daging saya, tapi tolong ya, saya harus tetap sehat. Begitu sakit marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak peduli sama aku? Loh, hati-hati saudara. Kita mempermainkan Tuhan. Jadi perlu kita sadari ya. Dan kembali lagi kalau saya lihat hal-hal baik yang mungkin mungkin menjadi berhala. Ini karena saya banyak di siswa juga ya. Ya ini realita yang dekat sama kita nih. HP kan baik ya. Tapi kalau udah jadi belenggu buat kita, di HP yang kita pakai untuk Zoom meeting, YouTubean, untuk ikut gereja, di HP yang sama kita nonton porno. Di HP yang sama kita chatting-chatting mesum. Di HP yang sama kita buka-buka situs-situs yang tidak baik. Jadi ini jadi pergumulan lah ya. Katanya ini smartphone, tapi banyak yang pakai nggak smart begitu ya. Karena justru jadi goblok phone mungkin ya. Karena bikin kita tambah goblok. Dosa tuh bikin kita goblok saudara ya. Udah tahu nggak boleh, tapi dilakukan, dinikmati begitu. Nah, hal yang baik apa lagi yang lainnya? Saya kadang-kadang mendaftarin karena mungkin kalau saya bilang jangan narkoba, jangan ini, saudara bilang, saya jauh Pak dari itu ya. Tapi jangan sampai hal-hal baik di sekitar kita tanpa kita sadari menguasai kita dan menjadi berhala. Belanja. Ya belanja boleh dong. Tapi dari mana saya mulai tahu ini belanja udah jadi berhala? Lihat aja nih, kita masih bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan nggak? Kadang-kadang banyak hal yang kita beli itu kita nggak butuh-butuh amat gitu. Apalagi beberapa kali kalau lihat yang belanja-belanja online gitu ya. "Aduh, Kak, ini aku pengen belanja gitu." Saya bilang, "Kenapa lu beli itu?" "Lucu, Kak, lucu." Hah? Bukan karena butuh, karena lucu. Jadi habis beli dia ketawa-tawa gitu ya. Hihihi gitu ya. Jadi banyak hal yang belum tentu kita butuhkan. Tapi itu kemudian jadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, bayangkan kalau semua keinginan itu diikuti, lalu ketagihan belanja.
Dan akhirnya itu menjerat. Saya harus bicara jujur, saya ketemu dengan beberapa teman yang dari sama-sama dulu pelayanan, tiba-tiba kemudian sudah terlilit utang. Dan ketika saya tanya kenapa, dia bilang, saya nggak bisa tahan Lex kalau lihat barang mewah. Saya bilang, sejak kapan? Dulu kita tuh sederhana, makan di warteg, jalan bareng gitu. Lalu dia cerita lah ketika mulai kerja, mulai punya uang, bisa beli, lalu merasa kayak apa-apa. Jadi terus kemudian itu memupuk habit hidup mewah. Dan itu nggak ada dosa tuh langsung gede, saudara ya. Itu pasti kita buka celah dikit-dikit, dikit-dikit, tambah lama ya tambah dalam. Jadi waspada dengan caramu belanja, waspada dengan bagaimana kamu pola berpikir tentang kebutuhan dan keinginan. Apalagi saudara ada di negara yang sangat nyaman. Jangan-jangan tidak semua hal memang kita harus butuhkan. Mungkin itu cuma sekadar keinginan. Kadang-kadang senang juga jadi orang miskin ya di negara flowering country ya, yang memang terbatas gitu. Jadi mau beli juga nggak ada barangnya begitu ya, jauh. Tapi itu pun dengan begitu banyaknya online shop sekarang, sangat mudah untuk memuaskan keinginan hati belanja kita. Nah, ini semua lifestyle ya. Yang saya kadang-kadang mikir, mungkin sekarang kalau bicara dosa bukan lagi membunuh, apa dosa untuk misalnya berhala yang bawa-bawa patung, jimat. Ini berhala-berhala potensial yang jadi berhala dalam hidup. Kita seneng lah ya ada Netflix ya. Gimana bacanya ini? Jadi kalau saudara perhatikan bahwa ya ini kan sesuatu, Tuhan senang dengan hiburan. Jangan pikir Tuhan anti hiburan ya. Saya juga nonton gitu ya. Saya sadar, tapi juga sadar betul ini bisa jadi sesuatu yang menaklukkan kita kalau kita tidak punya batasannya. Apalagi kalau sekarang ya dengan hal-hal yang gampang sekali binge watching gitu ya. Sehingga ya apa yang ditawarkan ini kan hal-hal yang ya menyenangkan mata, lihat ceritanya begitu ya. Korean drama kah atau drama Jepang begitu ya. Nah, ini baru selesai semalam nih ya, Vincenzo misalnya, orang ikutin gitu ya. Saya juga ikutan ya. Nonton ngelihat gitu. Oh, terakhir kesimpulannya evil banget gitu ya. Realitanya adalah ini ada di sekitar kita. Boleh ditonton ya boleh, sejauh saudara bisa membatasi diri. Tapi ketika misalnya saudara sudah tidak bisa membedakan mana prioritas utamamu. Saya ketemu dengan anak-anak siswa yang akhirnya lupa. Dia pikir prioritas utamanya nonton drama Korea. Dia lupa belajar. Nah itu udah tanda-tanda itu ya. Jadi kadang-kadang ciri-cirinya apa ya? Yaitu nggak bisa bedain keinginan kebutuhan. Nggak tahu lagi prioritas utama. Karena ada hal-hal yang menguasai hati begitu rupa. Dan itu sangat tipis. Tipis banget membedakannya. Belum lagi dengan ya anime-anime Jepang yang bagus gitu ya. Ceritanya dan segala macam gitu. Dan ini dekat, saudara, dekat. Di sana bisa datang ke tempatnya. Mungkin yang ketemu siapa yang menciptakan dan semuanya. Ada akses yang sangat luas. Sampai-sampai di Indonesia bicara soal Titan ya, Menkominfo kasih peraturan karena gara-gara ini ada yang takut divaksin, takut jadi Titan katanya. Nah ini hal-hal yang ada di dekat di sekitar kita ya. Sampai mesti dikasih pengertian. Karena bayangkan ya, orang nggak bisa bedain mana realita, mana film gitu ya. Takut divaksin, nanti jadi Titan. Ya belum lagi game online gitu ya. Ya saya nggak tahu, saudara pasti mungkin banyak yang canggih-canggih juga di sana gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang main games, tentu sekali lagi nggak salah. Apa yang salah sih mendapatkan, apalagi kalau gamenya baik dan kita jadi pintar strategi segala macam, teamwork. Tapi ketika sudah sulit membedakan mana prioritas dan mana yang harus kita lakukan, bisa sampai malam main gitu ya. Dan ini juga kalau bicara spiritualitas juga jadi sedih ya. Baca Alkitab 2-3 ayat ngantuk. Nonton drama 1 malam 3 seri, tahan gitu ya. Something wrong juga dibuat kerohanian kita ya. Nah belum lagi ini ya, ini yang jelas-jelas nggak tepat lah ya. Pornografi. Saudara hidup di negara yang mungkin jauh lebih bebas. Mungkin juga bagaimana how you deal with LGBTQ atau semua realita ini yang mungkin ada dekat di sekitar saudara.
Lalu melihat juga how you think about sex before marriage. Apakah saudara makin ke Jepangan atau makin ke Kristenan gitu ya? Kalau bilang ke Indonesiaan kayaknya wah Indonesia tabu banget. Tapi kita bukan harus jadi orang Jepang, bukan jadi orang Eropa. Kita harus jadi orang Kristen yang bisa menilai ini dengan tepat. Seks itu anugerah Allah, Tuhan yang ciptakan. Tapi seks diberikan di dalam konteks, yaitu pernikahan. Sehingga di luar pernikahan ya itu bukan seks yang Tuhan rancangkan. Maksud saya bukan hubungan seks yang Tuhan rancangkan. Termasuk masturbasi bagi saya, seks yang Tuhan rancangkan itu mutual, bukan sendiri, bukan solo seks, tetapi mutual seks. Dan itu dalam jurnal psikologi pun diteliti, seks yang dewasa itu seks yang mutual dan sama-sama saling memuaskan, karena itulah rancangannya Tuhan. Makanya kalau ada orang bilang, menurut Bapak bagaimana masturbasi? Saya bilang secara sederhana lah, nggak usah terlalu jauh-jauh. Apakah memang Tuhan merancangkan kita menikmati seks sendiri? Bukan. Dan Tuhan kasih dalam konteks pernikahan. Jangan buka kado sebelum waktunya, saudara. Itu bagian yang kita bisa pelajari dalam Alkitab. Jadi, waspada apa yang sedang menjadi berhala kita. Saya kutip kalimat Rebecca Manley Pippert. Apapun yang mengendalikan hidup kita disebut tuan kita. Orang yang mencari kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh penerimaan. Oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Karena dia kan berhalanya mencari penerimaan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita dikendalikan oleh Tuhan atas hidup kita. Menarik, dia bahas dari sisi yang lain. Kalau kita itu makhluk yang pasti menyembah, maka ingat, yang kita sembah itu jadi Tuhan tanpa kita sadari. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang kita sembah, dialah Tuhan kita. Tapi begitu kita nggak sedang menyembah Allah, maka jangan lupa, yang lain lagi jadi Tuhan kita. Dan Tuhan itu akan menggerakkan hidup saudara, akan menggerakkan pilihan-pilihan saudara. Seorang bernama Kyle Idleman menulis buku yang baik tentang hal ini, tentang berhala. Dia tulis judul buku Gods at War. Jadi sebenarnya kata dia di dalam hati itu, berhala-berhala itu lagi perang, ya. Perangnya di mana? Di dalam hati. The battlefield of the gods is your heart. Dan kemudian dia mengatakan kalimat ini. What you are searching for and chasing after, that reveals the God that is winning the war in your heart. Jadi makanya definisi dosa bagi saya yang menarik dibagikan oleh John Piper. Dia menuliskan begini. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu, this is about heart, hatimu lagi nggak puas dengan Allah. Dan ketika kita tidak puas dengan Allah, kita akan cari semua berhala-berhala yang lain untuk memuaskan hati kita, karena memang kita akan selalu cari yang bisa memuaskan hati kita. Coba perhatikan video berikut, akan menolong teman-teman melihat ya tentang apa yang saya jelaskan dari perspektif yang audiovisual yang mungkin lebih menolong saudara menghayatinya ya. Kita akan lihat video klip berikut. Masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya padaku. Kamu telah berdosa.
meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat, dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa, dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu, dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Ya, menarik dalam video ini. Salah satu bagian awal tadi dikaitkan dengan perselingkuhan. Itulah istilah yang muncul di Alkitab tentang manusia di dalam dosa. Di dalam Perjanjian Lama digambarkan manusia yang harusnya, atau Israel yang harusnya mencintai Allah, yang adalah mempelai prianya, tetapi kemudian Israel memilih percaya dan menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Dan istilah yang digunakan adalah mereka berselingkuh, bersinah secara rohani. Jadi bahasanya ini bahasa yang relasional ya. Jadi kembali lagi kepada yang tadi ya, saya coba share lagi. Saya menikmati bagaimana penjelasan tentang dosa ini bukan sekadar melanggar hukum, tapi ini bicara relasi yang sedang menduakan Allah. Makanya kalau kembali ke definisi yang ini, dosa itu adalah apa yang engkau lakukan waktu hatimu tidak puas dengan Allah, cari Allah yang lain. Dan sebenarnya inilah yang terjadi kalau teman-teman perhatikan sedikit di bagian akhir ini. Saya mau sedikit bahas kitab Kejadian pasal 3. Masalah utama dalam dosa adalah kita tidak mau menyembah Allah. Kita memilih untuk tidak mengikuti apa yang Allah mau. Ada 3 hal, saya kutip kalimat penjelasan dari Bapak Pendeta John Stott. Dia mengatakan ada 3 hal yang manusia ingkari. Itu terlihat jelas di dalam kitab Kejadian. Dan inilah yang sebenarnya di dalam dosa sampai hari ini kita pun lakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau kita lihat di hati yang paling dalam, dosa itu apa sih? Dia bilang yang pertama, manusia mengingkari kebenaran Allah. Denying God's truthfulness.
Di mana itu? Coba lihat di Kejadian. Kan Tuhan sudah bilang ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa yang ular lakukan? Ular bilang, benar, mati, enggak. Jadi ular berusaha membalikkan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di titik itu manusia diperhadapkan dengan percaya kebenarannya siapa? Kebenarannya ular atau kebenarannya Tuhan? Tuhan sudah bilang kan, kamu makan, kamu mati. Ular bilang nggak bakal mati. Saudara lihat, ketika engkau dan saya berhadapan dengan pilihan-pilihan dosa, seringkali hati kita itu mempertanyakan, bener ya, ikut Tuhan itu enak, bukannya banyak nggak bolehnya. Enakan nggak ikut Tuhan. Jadi kita mulai denying God's truthfulness. Bisa jadi kita lagi mempertanyakan, bener Alkitab atau bener dunia ya? Ya kira-kira seperti itu. Jadi pergumulannya adalah pergumulan berkaitan dengan kebenarannya Allah. Yang kedua, denying God's goodness. Mengingkari kebaikan Allah. Nah ayatnya kalau kita perhatikan kan ular ini ngutip kalimat Allah ya. Ular juga ikut PA kali ya, jadi dia tahu Allah ya. Makanya dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini yang namanya ngutip ayat tapi salah. Jadi hati-hati ya, iblis juga pakai ayat tapi ayatnya diputar balikkan. Apakah ini perintah Tuhan? Tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Oh, Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan malah bilangnya sebaliknya. Semua boleh makan, satu jangan. Nah, itulah manusia ya. Yang satu itu yang dipengenin. Kalau memang Tuhan misalnya semua nggak boleh makan, cuman boleh makan satu, mungkin kita bisa paham. Pantes berdosa, bosan, masa itu mulu ya. Tapi kan Tuhan bilang, semua boleh makan, satu jangan. Nah lihat, iblis mencobai dengan mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi apa yang dia sedang perhadapkan? Bener nggak Allah baik? Katanya semua nggak boleh makan. Nah puji Tuhan Hawa kayaknya PA sama Adam ya. Makanya Hawa jawabnya benar saudara. Coba lihat ayat 2 dan 3. Jawabannya benar nih. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Nah kira-kira kalau pakai bahasa kita, bukan gitu lar. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Makanya rajin-rajin ikut PA. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman jangan makan. Atau raba. Nah baru kemudian masuk lagi nih ular. Ya. Beneran, sekali-kali nggak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tuh nggak baik ya. Masa nggak mau ngasih tahu kamu tentang yang baik dan yang jahat? Makanya makan aja. Begitu kamu makan, maka kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan pastinya punya waktu untuk memberitahukan manusia kapan yang baik dan yang jahat itu. Tapi bukan dalam waktunya mereka. Dan bukan dengan kecurigaan. Makan duluan, karenanya kayaknya Tuhan kurang baik nih. Nah ini yang masalah mencurigai Tuhan. Dan terakhir, mengingkari keberbedaan Allah. Allah ya Allah. Manusia ya manusia. Perhatikan. Ini godaan terbesar yang sampai hari ini kita masih alami. Iblis berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ingat loh, kita ciptaan, kita bukan Allah. Tapi kita mau jadi Allah. Jadi mengingkari keberbedaan bahwa kita bukan Allah. Makanya kalau kalian perhatikan, dosa itu berkaitan dengan pribadi Allah.
Allah yang sangat benar, Allah yang baik, Allah yang adalah pencipta, kita tolak semua itu. Makanya sekali lagi Timothy Keller juga mengatakan definisi dosa yang menarik. Karena biasanya kita ngerti dosa itu cuma melanggar perintah Allah. Tetapi dosa itu relasional. Karena kita sedang menyakiti hati Allah yang sudah menciptakan kita dengan luar biasa. Kita tolak kebaikannya dan kita cari Allah lain untuk memuaskan hati kita. Karena itu tidak heran upah dosa adalah maut. Dan bayangkan, ya, di bagian akhir saya tutup dengan kalimat ini. Pernahkah saudara membayangkan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepuasan ditolak? Bayangkan, yang bisa kasih kepuasan saja ditolak. Lalu apalagi yang bisa kasih kita kepuasan? Kalau yang bisa kasih kepuasan saja ditolak. Karena itu saya setuju dengan istilah ini ya. Sin itu cuma bawa kita kepada hopeless end. Saudara akan bicara masa depan, hidup dalam kemuliaan, God's calling. Tetapi ketika engkau hidup di dalam dosa, sebenarnya dosa hanya membawa kita kepada hopeless end. Puji Tuhan, this is not the whole story. Karena kita masih punya babak-babak selanjutnya ya. Tapi kiranya kita menyadari betapa mengerikannya dosa. Dan karena itu kita harus bisa jaga hati kita. Dan fokuskan untuk tetap menyembah the one and only God, the one and true God who can satisfy our hearts. Baik, saya berhenti sampai sini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuhan untuk materinya. Ada banyak hal-hal yang baik, yang sebenarnya baik, tapi ketika itu jadi yang terutama, itu membuat kita jatuh dalam dosa, gitu ya Pak ya. Kalau begitu, kita ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau bisa tulis langsung. Yang pertama, saya persilahkan kepada Gaby untuk bertanya. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk materinya. Oke, saya mau tanya. Tadi kan di penjelasan Bapak itu hal-hal yang kayak uang itu sebenarnya baik, tapi jika salah digunakan maka akan menjadi berhala. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam hal ini tentang pelayanan. Jadi pelayanan juga itu kan merupakan hal yang baik, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi dalam kasus yang sekarang mungkin banyak yang beberapa orang yang salah menggunakannya gitu. Jadi mereka itu ketika ditanya, oh iya saya menggunakan pelayanan itu tujuannya baik gitu. Dia bisa menarik orang untuk mengikuti Yesus dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain juga dia sepertinya mempunyai kepentingan sendiri gitu yang membuat dirinya untung gitu. Misalkan dalam kepentingan pribadi untuk berpolitik dan sebagainya. Jadi tapi di sisi lain juga dia melakukan pekerjaan yang baik, kayak banyak orang yang tertarik gitu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak menanggapi kasus yang seperti ini? Terima kasih. Baik, makasih Gaby. Saya melihatnya bahwa jangan berpikir bahwa tujuan menghalalkan cara. Jadi kan kadang-kadang kita pikirkan yang penting baik. Jadi saya tetap melihat kembali kepada prinsipnya, semua hal baik itu bisa potensi jadi berhala. Karena itulah realitanya, termasuk pelayanan. Jadi tentu ya, kita dalam kemanusiaan yang terbatas, sama-sama berdosa, kita sulit juga kayak menghakimi motivasi orang. Tetapi ketika ada hal-hal yang jelas terjadi, saya pikir itu bukan masalah penghakiman lagi, karena itu kan sesuatu yang mungkin tidak ikutin aturan main, gereja dijadikan tempat politik, ada hamba Tuhan bilangnya melayani tapi ternyata kumpulin duit buat diri sendiri, dia persembahannya dia pakai untuk kepentingan pribadi. Nah, saya pikir memang mesti juga sebagai tubuh Kristus kita punya komunitas yang saling menolong lah, paling nggak mengingatkan ya. Makanya bersyukurlah ya kalau ada orang-orang yang Tuhan pakai tentunya di
dalam setiap bagian kehidupan. Nah, tapi kita mesti sadar ini juga ya, jangan lupa. Kita tuh punya berhala bukan cuma satu. Jadi, munculnya bisa banyak gitu ya. Nah, memang beberapa buku tuh coba meneliti, ada yang bilang ada 6 berhala dasar, ada yang bilang 4. Tapi bagi saya poinnya begini, sadari aja bahwa kita itu nggak lepas dari kecenderungan untuk mencari Allah yang disembah. Nah, mungkin pertanyaan lebih lanjut sebenarnya begini, gimana mengatasinya? Nah, maka mengatasinya saya pikir sederhana. Bagaimana caranya orang nggak selingkuh? Karena ini kan masalah perselingkuhan rohani. Ada Allah, kekasih kita, tapi kita main sama berhala. Jadi logika sederhananya, untuk membuat kita stick sama kekasih hati kita, maka kita harus makin cinta dia, jangan makin cinta berhala. Jadi, ya bagaimana supaya saya cinta istri saya? Ya, saya simpan fotonya, saya komunikasi, saya bangun relasi. Jadi jangan saya simpan foto istri orang, tiap hari saya pandangin, tambah cantik lah istri orang, istri saya jadi tambah nggak cantik begitu. Karena saya makin hari makin... Nah, itulah yang sebenarnya kita lakukan. Gimana caranya makin cinta Tuhan? Saudara, kita diminta baca Alkitab, kita beribadah, kita berdoa, itu kan memupuk cinta. Karena kita sedang kehilangan cinta nih, makanya kita cari kekasih lain nih. Karena kayaknya Tuhan ini kurang bisa. Nah, makanya bagi saya untuk mengatasi kebersamaan yang jatuh dalam dosa, misalnya menggunakan pelayanan, pastikan orang-orang yang dalam pelayanan juga tuh sedang membangun cinta kepada Tuhan supaya hatinya tuh nggak teralih. Jangan berkedok pelayanan, tetapi sebenarnya cintanya cinta uang, cintanya cinta seks. Beberapa hamba Tuhan juga jatuh dalam hal seksual ya. Karena bisa konseling sama jemaat, ada ibu-ibu yang datang nangis-nangis, digrepe-grepe sama om pendeta, misalnya gitu. Jadi sebenarnya itu cinta jemaat atau cinta hawa nafsunya. Memang ada yang bilang gini ya, jatuh cinta tuh gampang. Yang susah itu bangun cinta. Saya jatuh cinta sama Tuhan, ikut camp pemuda, wah jatuh cinta hari ini sama Tuhan. 10 hari lagi masih begini nggak cintanya? Bangun cinta kita sama Tuhan. Karena kalau tidak, pasti berhala lain akan mencoba menarik cinta kita. Termasuk dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama, Gaby. Terima kasih Gaby pertanyaannya dan untuk Pak Alex jawabannya. Saya berikan waktu lagi kepada teman-teman untuk bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Flo. Gini Pak, kadang kita sudah menyadari nih Pak, bahwa kita sebenarnya sekarang sedang dalam masalah, sedang dalam dosa, sedang dalam berhala. Tapi kita berusaha melepas diri, tapi kita nggak tahu cara melepas dirinya itu Pak. Nah itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan Pak bila kita ada dalam situasi seperti itu? Iya. Nah itu real banget ya. Kita alami, kita punya pergumulan. Saya tetap melihat ya, Tuhan kasih sama kita 3 hal. Tuhan kasih kita Roh Kudus, itu berarti pribadi Allah yang diam di dalam kita. Itu ya kehadiran Allah dalam hidup setiap kita yang percaya ya. Rohnya Dia berikan untuk menuntun kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Firman ini kita bilang pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi ya memang ya bagaimana kita bisa hidup memilih yang baik, memilih yang benar, berjalan dalam kebenaran, bukan dalam kegelapan. Karena kan waktu dibilang firman-Mu tuh pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, saya langsung bayangannya, wih dunia gelap nih ya. Saya butuh terang untuk menerangi jalan-jalan saya. Yang ketiga, Tuhan kasih kita komunitas. Jadi komunitas yang sama-sama berjuang ya, mau hidup benar, mau hidup kudus. Nah memang di tengah-tengah ketidakmudahan itu, jangan hanya fokus kepada sulit. Karena saya pikir juga ini masalah keyakinan kita yang percaya pada Kristus ya. Mana kalian lebih suka? Bisa, tapi sulit. Atau sulit, tapi bisa.
Nah, ini kadang-kadang kan mentalitas di retret itu semua bilangnya, bisa Pak, bisa Pak. Tapi pulangnya seminggu lagi, sulit Pak, sulit Pak. Saya mendingan di retret ini kalian akui, Tuhan ikut engkau itu sulit. Bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Tapi ingat, kita mampu karena Tuhan hadir. Roh Kudusnya Dia berikan. Dia kasih firman. Karena itu teman-teman, jangan... Perubahan itu bukan mendadak begitu ya. Tiba-tiba habis ini kita nggak suka lagi pornografi, apa-apa Alkitab begitu. Kita mesti mengikuti langkah demi langkah. Memilih, taat. Ada yang harus dibuang, ada yang harus diikuti, ditaati. Kelompok PA datang. Ini membangun kita. Dan itu pun juga kita harus sadar ya, masih ada juga kita yang sudah melayani, ikut kelompok PA, masih jatuh bangun juga. Tapi bagi saya, jatuh bangun dalam situasi itu, itulah perjalanan kita. Dan saya harus ingatkan teman-teman ya, ini perjalanan seumur hidup loh. Kadang-kadang kita pikir, pasti saya bisa bebas. Saya harus katakan, Tuhan tidak menjanjikan kesempurnaan dalam perjalanan kita mengikut Dia di dunia. Itu nanti di New Heaven and New Earth ya. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Nah, ini yang menarik. Kita akan hadapi battle. Yes, we will face many battles. Ya. Tapi ingat, Tuhan membawa kita dalam jalan kemenangan. Dia udah kasih tahu nih jalan kemenangannya apa. Jalan kemenangannya apa. Nah, makanya ada yang bilang begini. Mana sebenarnya lebih besar? Battles atau bahasa Inggris ada dua istilah ya, battles sama war. Mana yang lebih besar, battles or war? War lebih besar ya. Battles itu sebenarnya lebih kecil. Nah, ada kalimat menarik dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ini buat sesi 3 saya ya. We may lose some battles, but keep in our mind, God has won the war. Jadi kalau kita gagal, jatuh, jangan fokus sama kejatuhannya, tapi bangkit lagi dan lihat kemenangan yang sudah Tuhan capai di kayu salib. Misalnya, Indonesia lawan Jepang. Berapa tahun sih kita dijajah? Misalnya kan jelek banget ya, jangan pakai Jepang lah ya. Kalian ada di sana. Indonesia lawan Belanda. Kita kan sekian ratus tahun dijajah Belanda ya. Pernah nggak Indonesia menang perang? Menang yang kita menang tuh battle-nya ya. Beberapa battle itu ada yang Belanda menang, ada yang kita menang. Tapi kan hasil akhirnya yang penting. Siapa pemenangnya? Makanya kalimat itu bagi saya menarik ya. Perjuangan hidup itu kita masih mungkin loh jatuh dalam dosa. Itu realitanya. We may lose some battles, but keep in your mind, God already won the war. That's why you need to raise up and walk in His victory. Jadi kemenangan itu bukan kemenangan kita, tapi kemenangannya Kristus. Nah, ini apa ya? Mengubah pemahaman kita, mengubah hidup kita, bahkan memberi diri ditolong oleh komunitas. Ada seorang teman tinggal di luar negeri juga. Ketika dia juga sudah sadar makin jatuh dalam dosa, mau nggak mau dia mesti minta tolong sama komunitas. Tolong dong datang nginep dengan saya. Karena kalau saya sendiri udah deh porno lagi gua gitu ya. Please help me. What is another things you do? Give me your laptop password. That's how I deal with sin. Kasih tahu passwordmu supaya orang berani periksa ini kita. Kadang-kadang harus sampai seperti itu kalau memang kita mau berubah. Kecuali kita merasa ya sudahlah, Kristen kita ini cuman ya main-main aja, Kristen-Kristenan, pengurus-pengurusan, manis-manisan. Tapi kita mau berubah nggak? Kan Tuhan udah siapkan semua itu buat kita. Saya lihatnya begitu ya. Nggak mudah, saya nggak bilang menghadapi dosa itu mudah. Tapi ada kemenangan. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Saya buka lagi ruang pertanyaan untuk teman-teman yang lainnya. Dari G3 selain Tokyo juga boleh bertanya.
tanya lagi. Nggak apa-apa, silakan. Tadi kan ada satu kalimat dari Pak Alex, kepuasan sejati itu hanya didapat dalam pencipta. Itu ya saya mengerti dan saya setuju, tapi kenapa banyak orang juga yang kayaknya nggak masalah gitu dengan tidak mengenal penciptanya, atau mungkin orang Kristen dia tahu penciptanya dia, tapi dia merasa ya biasa-biasa aja gitu. Saya merasa bisa dengan uang saya, dengan hobi saya gitu. Iya. Memang menghayati kata sejatinya penting ya. Jadi bukan, yang lain itu bukan berarti nggak bisa kasih kepuasan ya. Itu yang saya bilang tadi kan. Tuhan yang ciptakan kok beberapa hal yang menarik. Saya hayatinya gini ya. Ketika saya melihat dunia ini memberikan kepuasan, sebenarnya apa yang harus saya ingat? Bahwa pencipta dunia ini pasti bisa memberikan kepuasan lebih daripada yang ciptaannya bisa berikan. Jadi, berkat Tuhan itu tujuannya apa? Kan semua ciptaan itu kan sebenarnya berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu tujuannya untuk mengarahkan kita kepada the ultimate blessing, which is in the Savior ya, atau the Master. Saya ingat ada cerita begini. Ada keluarga mau pergi tamasya. Kita pakai contoh Indonesia aja ya. Mau pergi ke taman safari. Wah, pokoknya mereka udah siap-siap naik mobil mau ke taman safari gitu ya. Nah, di dalam perjalanan gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba keluar tol, bapaknya berhenti gitu ya. Di dalamnya ada mamanya, ada anaknya. Dia berhenti dan dia bilang, wow, kita udah sampai nih di taman safari. Nah, waktu kita udah sampai di taman safari itu, kemudian dia keluar dari mobil, mereka gelarlah karpet gitu ya. Lalu mereka duduklah di rumput gitu. Ternyata mereka duduknya di mana? Di bawah road sign. Ada road sign besar taman safari. Di situ ada gambar gajah, di situ ada gambar harimau, di situ ada gambar burung-burung. Dan mereka camping di bawah road sign itu. Padahal ada tulisan di road sign itu, di bawahnya ada panah. Taman safari 5 kilo lagi. Banyak orang dalam hidup udah camping di berkat Tuhan, tidak sampai ke pemberi berkatnya, yang ternyata bisa memberikan jauh lebih dari apa yang sebenarnya dia butuhkan, atau yang sebenarnya yang Tuhan rancangkan untuk dia nikmati. Jadi waktu itu saya menghayati begini ya. Berarti semua kepuasan itu real nggak? Real. Itu real. Jangan bilang nggak real ya. Kepuasan seks itu real. Kalau sudah menikah, menikmati itu real. Kepuasan makanan yang enak, kepuasan melihat tontonan yang bagus, that is real. Tetapi harusnya semua itu menjadi road sign atau petunjuk jalan untuk kita sampai kepada the ultimate satisfaction, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ya saya sedih aja gitu ya. Banyak orang yang mungkin lagi camping di bawah road sign. Ya kita nggak bisa tutup mata ya, dia rasa dia nggak butuh Tuhan, nggak apa gitu ya. Tetapi ada satu titik-titik tertentu dalam hidup yang mungkin Tuhan akan izinkan kita alami juga. Termasuk saya pikir dengan pandemi ini. Tentu banyak orang yang juga fed up sama pandemi ini. Tapi untuk beberapa orang ternyata pandemi ini membukakan pikiran untuk melihat bahwa semua yang dunia tawarkan ternyata tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih daripada sekadar yang dunia bisa berikan. Nah, jadi saya coba melihat begini ya. Kalau teman-teman ketemu orang-orang seperti itu, if you have chance to talk to them, dan kita tahu dia sudah menikmati banyak kepuasan, maybe you can be penunjuk jalan lah. Saudara jadi penunjuk jalan bagi mereka untuk mengatakan, wow, bagus banget. Yang satisfaction yang kamu dapat tuh indah banget ya. You satisfy with your work, you satisfy with your family, you satisfy with the money you have. But still, there is one satisfaction that cannot be taken from you. Dan ada kalimat begini sebenarnya. Manusia itu
sedang mencari kepuasan yang tidak pernah habis dan terus-menerus. Itu kalau kita mau lihat dari pencarian manusia tentang kehidupan. Jadi, disitulah kita jadi sadar sebenarnya ada kepuasan yang lebih daripada sekadar yang dunia tawarkan. Jadi mungkin dalam percakapan, dalam ini gimana ngomongnya ya? Seorang teman minta saya doakan keluarganya, salah satunya doain cicinya, supaya cicinya itu bisa lihat Tuhan karena sudah sangat puas dengan apa yang dia miliki. Dan ya doanya mungkin ini ya dalam pemahaman dia. Mungkin Tuhan perlu kasih cici saya ini ya kok. Perlu kasih cici saya cobaan yang akan membuat dia sadar uang dia nggak ada apa-apanya. Nah, saya nggak tahu nih. Kita kan nggak mau juga wish something bad to others gitu ya. Tapi they will find that even their money, there's a limit for that. Nah, makanya kalau dia nggak sadar, nah bagaimana membangkitkan kesadaran? Sambil saya pikir ini Tuhan lagi membangkitkan kesadaran global ya. Money everything? No. Punya uang juga kalau nggak ada vaksin nggak bisa nih. Sekarang vaksin everything. So, sudah divaksin pun masih ada orang yang kena. So, kita butuh apa sih sebenarnya? Another new vaccine? Ya okay, tapi there's another new, there's people still die. And when you realize that people die, then you realize they need more than just everything that this world provide. We need God that will help us through the eternal life. Kalau nggak bisa gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman punya cara lah ya. Tuhan tempatkan kamu mungkin di keluarga, di pergaulan. You need to find a way to point them to God. Somehow itu tugas kita sebagai orang Kristen sih. Saya lihatnya itu. Bagaimana Cina Tasya? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Memang susah ya untuk membawa orang yang sudah puas dan hidupnya sangat diberkati daripada orang yang memang lagi bergumul gitu, mungkin lebih gampang. Lebih mudah ya. Tapi somehow gini kan, saya lihatnya juga, let others see that you have your true satisfaction in Christ. How you live a life that will help others to see that you really satisfied. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir jadi sesuatu yang saya ketemu lah ya. Ini kan beberapa alumni yang lulusan di Indonesia kan orang lagi rame lah. Kalian juga mungkin ikutan ya. Lagi rame investasi gitu ya. Apa-apa investasi. Anak Indo tuh pokoknya anak muda semua investasi, main di HP gitu ya. Jual beli gitu. Jadi ya ada yang nanya gitu, Kak Alex nggak ikutan gitu ya. Nah, saya juga bukan mengatakan mereka nggak benar salah, tapi saya harus bisa kasih Christian perspective. We have more than that in our life, gitu ya. Kadang-kadang habis waktumu untuk lihat naik apa turun saham nih, dijual apa beli. Tapi kamu sempat nggak ya dengan waktu dengan Tuhan? Sempat nggak ya melayani? Dan ada orang yang nggak ngejar itu, tapi still have a life yang dia puas dalam Tuhan. Nah, sebenarnya itu bisa jadi seperti pembanding ya, bahwa kita jadi orang yang paling santai tetapi juga paling berjuang karena kita punya Tuhan. Kadang-kadang orang mikir kalau punya Tuhan kita jadi santai, mendingan nggak punya Tuhan supaya kita berjuang. Tapi saya ngelihat justru kekristenan memberikan keduanya. You can be very eager to give the best, tapi at the same time kita santai karena our performance is not everything, God is everything gitu. Jadi let others see Jesus in you kali ya, itu another powerful things that God entrusted to us. Thank you. Ya, thank you Pak Alex. Sama-sama. Mas Pak Alex. Saya persilakan lagi, mungkin ada Mas Rombang, Bang Rombang, silakan.
dari Shalom, nama aku Rombang. Halo. Aku dari G3 wilayah Minamai Ibaraki, Pak. Ya. Aku bertanya, kalau misalnya kita bahas tentang dosa kan, konteksnya banyak kan tentang kita dengan Allah. Tapi kalau misalkan aku catat tadi di bagian dimana Tuhan menolong kita, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Itu membantu kita secara pribadi dengan Allah. Tapi bagaimana dengan komunitas, Pak? Bagaimana kita bisa melihat komunitas yang baik untuk kita bisa ditolong dalam komunitas itu. Aku tahu komunitas penting, tapi kan dosa ini banyak kan hal tentang personal. Tapi bagaimana komunitas ini bisa menolong kita juga? Iya. Makasih, Pak. There is no perfect church. Itu dulu dalilnya ya. There is no perfect church. Nggak ada gereja yang sempurna. Gereja juga ini kan kumpulan manusia-manusia berdosa di dalamnya. Maka kita pun sadar ini satu bagian yang tidak terelakkan. Jadi jangan mimpi juga kita dapat perfect church. Tetapi bukan berarti kita nggak berjuang untuk semakin sempurna. Makanya ada yang bilang gini ya, kalaupun saudara ketemu perfect church, begitu saudara ketemu perfect church, lalu saudara gabung ke dalamnya, langsung gereja itu jadi nggak perfect, ya, karena kamu. Ya. Nah, di dalam realita itu, kita perlu memikirkan sebenarnya di dalam beberapa konteks, mungkin small group will help. Jadi tentu tidak bisa kita dalam tanda kutip ya, ngaku dosa sama semua orang begitu. Dalam gereja Katolik juga dia punya tradisi misalnya confession personal sama mentor atau pastor gitu. Nah, saya melihat dalam gereja Protestan mungkin kalau kita lihat juga mungkin kita perlu mengembangkan small group ya. Kelompok-kelompok pemuridan yang di dalamnya mungkin ada beberapa orang yang kita bisa jadi kelompok yang accountability yang kita bangun di dalamnya. Nah, tentu ini nggak mudah. Belajar terbuka itu buat kita orang timur, apalagi orang Indonesia, kayaknya hidup kita tuh langsung kelihatan jeleknya, lalu kayaknya besok nih pasti dia cerita nih, kita nggak bisa percaya juga mulutnya teman kita nih. Kita cerita hari ini, besok masuk buletin gereja lagi gitu ya. Bisa-bisa begitu sih. Tapi ya, tetap ada hope ya. Saya mungkin mau share sedikit sebentar ya, kalau saya ketemu slide-nya. Saya jadi mikir gitu, Tuhan, kenapa Tuhan taruh kita di dalam komunitas ya? Dan itu komunitas yang kembali di dalamnya Tuhan kasih pertumbuhan buat kita, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku. Tuhan kasih kita tuh pertumbuhan dalam komunitas ternyata. Tuhan tidak kasih kita pertumbuhan dalam kevakuman. Enggak. Jadi coba lihat ya, kan kita harus bertumbuh. Salah satu identifikasinya adalah kita bertumbuh dalam komunitas itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Bagaimana saudara tahu saudara bertumbuh dalam kasih? Kita tuh bertumbuh dalam kasih, dalam kesabaran lah contohnya. Saya bertumbuh dalam kesabaran bukan karena dengar khotbah saja. Saya bisa dengar khotbah bagus sekali pendetanya, saya catat poin-poin kesabaran, 1, 2, 3. Tapi ternyata saya belajar sabarnya di mana? Saya ingat saya belajar sabar di kelompok kecil, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya teman kelompok kecil dulu, kelompok PA saya. Itu anaknya dia kalau ngomong panjang dan lama dan nggak jelas. Jadi saya belajar sabar bukan di khotbah, tapi waktu menghadapi dia di kelompok. Jadi saya mikir-mikir gitu ya, Tuhan, gue pernah minta kesabaran. Inilah jawabannya ternyata ya. Tuhan tidak kasih di khotbah, Tuhan kasih melalui besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi even di dalam persekutuan yang terdiri orang-orang berdosa, kita tetap bisa belajar satu sama lain. Makanya saya juga nggak bilang accountability yang semua kepada semua. Saya pikir itu juga bukan begitu konsep Alkitab ya. Nah, tapi coba lihat sebentar ya, ini slide ya. Saya lagi berpikir kita jadi gereja nggak ya? Kita dalam arti ya semua kita ya. Karena gereja itu kan bukan gedungnya. Bertumbuh dalam komunitas, kita itu komunitas yang mengasihi harusnya. John Stott bilang sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih dan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kita nggak bisa bertumbuh cuma mengasihi Allah, tapi juga dalam mengasihi sesama.
True love is about giving everything and expecting nothing. Nah, ini harus kita praktekkan. Di dalam Alkitab banyak sekali istilah saling. Coba lihat. Jadi gereja itu adalah ketersalingan. Nah, memang gereja masa kini adalah saya datang, saya nikmati pujiannya, saya dapat berkat, saya pulang. It's all about me. Selalu kalau ke gereja mikirnya saya dapat apa, saya dapat apa. Tapi pernahkah kita ke gereja dengan berpikir saya bisa berikan apa buat saudara seiman saya? Kadang-kadang saya melihat kita kok makin nggak jadi gereja ya. Padahal gereja tuh mesti begini nih. Saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Gereja itu bukannya saya dapat apa saja, tapi saya bisa beri apa. Dan saya bisa dipakai Tuhan memberi apa untuk membangun orang lain. Kurang banyak. Nanti Bapak Ibu teman-teman screenshot ya. Nih saya tambahin. Semoga bisa lihat one anothering in church gitu ya. Banyak banget. Dan kalau kita tidak mengusahakan, saya pikir di situ juga mungkin yang kita perlu evaluasi dari kehidupan bergereja kita. Nah, saya mungkin tambahannya itu untuk melihat bahwa pertumbuhan itu selalu juga terjadi di dalam konteks komunitas. Itu cara Tuhan menumbuhkan kita. Saya percaya di gereja ada lah ya. Mungkin teman-teman juga sudah mulai ada kelompok-kelompok yang bisa saling terbuka, saling mendoakan gitu. Atau mungkin ke hamba Tuhan kali. Beberapa orang susah percaya juga sama temennya ya. Jadi ya, saya pikir kita cari orang yang accountable. Terima kasih Pak buat jawabannya. Dan, jadi yang difokuskan adalah tentang bagaimana kita bertumbuh bersama ya. Iya. Bukan betul. fokus ke dosa itu, tapi bagaimana komunitas ini bisa membantu kita bertumbuh lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kita perlu seseorang untuk kita percaya, kita harus cari orang yang accountable tadi. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin juga jadi pengingat juga bagi kita ketika kita dipercayakan oleh teman kita untuk mendengarkan cerita itu juga kita perlu jadi bijak juga ya Pak ya. Benar. Bagaimana harus menanggapinya gitu ya Pak ya. Jangan jadi ember ya, apalagi jadi samudra. Baik, saya masih kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Mungkin bisa 1 atau 2 orang lagi bertanya. Ada pesan sponsor ya. Iya, ikut PA dan ikut PD. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam PD atau PA, dipersilakan mendaftar di bawah ini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Dipersilakan untuk Ibu Gineste bertanya. Terima kasih Ciflo, terima kasih Pak Alex. Saya mau tanya lagi Pak. Iya, silakan. Tapi ini bukan praktikal gitu sih Pak. Jadi tadi kan sedikit waktu Pak Alex bahas firman itu sedikit membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa gitu Pak. Iya. Kejadian pasal 3 ya. Nah, ini mungkin saya ada yang salah gitu, gimana? Tolong dikoreksi kalau ada. Jadi di Kejadian 1 itu kan disebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya gitu, menurut gambar Allah. Lalu di Kejadian 3 gitu baru manusia dicobai oleh ular dan jatuh ke dalam dosa. Khususnya di ayat 6 itu, kalau saya coba baca, perempuan itu melihat, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apakah itu berarti pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa, Pak? Maksud saya, bagaimana bisa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah itu jatuh ke dalam dosa gitu? Oke. Ya, kita perlu punya pemahaman tentang apa yang terjadi dengan manusia waktu Allah mencipta. Jadi, saya coba cari slide-nya sebentar ya kalau dapat ya.
Intinya begini. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jadi itulah pertama kali Allah menciptakan manusia. Manusia diberikan kehendak bebas. Uniknya Allah itu begitu ya. Saya kadang-kadang kalau mikir, Tuhan itu menciptakan bukan robot. Dia ciptakan manusia yang punya potensi menolak dia loh. Itu bagi saya hebat banget. Jadi bagi saya, di tengah keterbatasan saya juga mengerti seluruhnya, tapi Tuhan menciptakan manusia yang bahkan bisa menolak dia. Dan Tuhan kasih kesempatan itu diberlakukan. Bagaimana caranya? Dengan adanya ujian itu. Jadi sebenarnya ujian itu, jadi jangan kita lihatnya gini, kita nyalahin, aduh ada gara-gara ada pohon sih, makanya jatuh dalam dosa, begitu ya. Tetapi realitanya, saudara harus melihat bahwa Tuhan dengan pencobaan itu membuktikan Adam dan Hawa itu bebas. Jadi bukan robot yang tidak punya pilihan. Bayangkan kalau tidak ada pohon itu, tidak ada pilihan, maka apakah Adam dan Hawa bisa disebut bebas? Saya pikir tidak. Makanya Santo Agustinus mencoba melihat tahap kehidupan manusia itu dalam kaitan dengan dosa. Dia harus memberikan beberapa pemahaman dalam istilah bahasa Latin ya. Dia pakai 3 istilah. Istilah pertama adalah istilah posse. Dari kata posse ini kita ketemu kata possible atau bisa. Yang kedua dia pakai kata peccare. Jadi peccare itu artinya berdosa. Jadi yang kedua peccare. Dan yang ketiga dia pakai istilah non. Non itu berarti tidak. Jadi kalau kita lihat dia pakai istilah posse peccare, lalu dia pakai kata non juga berarti tidak. Dan dia coba menggambarkannya begini. Sebentar ya. Semoga saya bisa tunjukkan slide-nya biar lebih gampang dipahami. Maaf, ini saya kayaknya nggak ketemu slide-nya nih. Dia menjelaskan Adam sama Hawa itu ini udah ketemu. Adam sama Hawa itu statusnya, ini 3 istilah ya. Istilah pertama posse berarti bisa, possible, peccare berdosa, lalu non berarti tidak. Nah, waktu creation, Adam sama Hawa itu potensinya adalah posse peccare, bisa berdosa. Setelah jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa, berarti pasti berdosa. Nah, waktu Tuhan menebus disebut posse non peccare, bisa tidak berdosa. Dan nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan selama-lamanya, kita akan masuk dalam non posse peccare, tidak bisa berdosa. Jadi harus ingat, Adam sama Hawa di Taman Eden itu posisinya posse peccare, kira-kira begitu. Makanya mereka bisa memilih gitu ya, untuk taat atau tidak taat sama Allah. Dan memang di dalam teologi kita yang ada dalam arusnya Agustinus, kita memahaminya begini, bahwa Adam dan Hawa itulah wakil kita. Kalau Bapak R.C. Sproul kasih ilustrasi begini, bayangkan kita naik bus, semua manusia naik bus, supirnya Adam. Begitu Adam memilih tidak taat, Adam dan Hawa lah ya, memilih tidak taat, maka kita semua jatuh dalam dosa. Bukan cuma Adam sama Hawa aja, karena kita terhisap. Makanya kita ada di dalam Adam. Itu menurut Roma 5. Nanti kemudian karena itulah kita pun bisa diselamatkan waktu kita ada di dalam Kristus. Jadi karena ketidaktaatan satu orang, kata Paulus di Roma 5, semua ikut berdosa. Yang kedua, karena ketaatan satu orang yaitu Kristus, maka semua yang percaya bisa ikut dibenarkan.
Nah, jadi itu kira-kira penjelasan teologisnya bahwa ya Adam dan Hawa memang di kejadian itu bisa berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan, kalau Tuhan langsung bikin Adam sama Hawa non posse peccare, tidak bisa berdosa, berarti mereka robot dong. Nah, itu kira-kira begitulah. Mungkin, apakah saya cukup menjelaskan atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih jauh? Menjelaskan, Pak. Terima kasih. Baik. Pas new creation tadi tulisannya kan non posse peccare. Berarti kita kayak robot kah, Pak? Tetapi kita dapat status itu setelah melalui semua ini. Kalau kita begitu dicipta langsung non posse peccare, kita robot. Tetapi Tuhan memberikan proses di mana kita bebas, kemudian kita memilih jatuh dalam dosa, Tuhan selamatkan dalam Kristus, dan ingat, kalimat dalam Kristus, kita diberikan hati yang baru. Nah, akhirnya hati yang baru ini menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Di dalam Yehezkiel 3:6, nanti baca ayat 25 ke bawah, aku akan memberikan hati yang baru di mana mereka tidak akan lagi berdosa. Jadi Tuhan tidak langsung dari awal, karena kalau dia langsung dari awal berarti kita manusia robot. Tetapi itu akan jadi bagian kita, karena itu janji Tuhan buat kita. Nanti bisa lihat di Yehezkiel 3:6 ayat 25 ke bawah. Nah, makanya ini kalau secara teologis ya, saya tambahin dikit ya kalau suka penjelasan teologis. Apakah posse peccare memang status yang Allah mau Adam sama Hawa miliki terus? Kalau dia nggak jatuh dalam dosa, mereka tetap posse peccare nggak? Atau Tuhan mau Adam sama Hawa sampai kepada non posse peccare? Kalau Tuhan ciptakan Adam sama Hawa terus-menerus bisa berdosa, berarti tidak ada akhirnya dong. Sementara Tuhan memberikan buat Adam dan Hawa hidup kekal. Nah, hidup kekal itu definisinya non posse peccare. Nah, jadi dalam teologi kerjanya kaum Protestan kita mengertinya begini. Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam. Kira-kira begini. Kalau dalam batas tertentu kamu tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Tuhan akan kasih status non posse peccare. Tapi sebelum ke situ dilanggar sama Adam sama Hawa. Makanya pertanyaannya, begitu dilanggar, apakah manusia nggak bakal dapat status itu? Ternyata itulah karya anugerah Tuhan. Tetap kita dapat status itu dengan hadirnya Kristus. Makanya waktu kita di dalam Kristus, kita sudah mulai mencicipi itu. Kita bisa tidak berdosa. Posse non peccare. Tetapi kita belum sempurna. Sempurna itu nanti. Jadi Adam dan Hawa sudah sempurna nggak di Taman Eden? Dalam konsep janji keselamatan Allah. Sudah sempurna nggak Adam sama Hawa di Taman Eden? Kalau masih posse peccare, belum sempurna. Karena sempurnanya itu non posse peccare. Makanya kalimat Paulus di Roma 6, Roma 5, Roma 6, Paulus ada kalimat begini. Apa yang hilang, ini saya parafrase ya. Apa yang hilang di dalam Adam itu tidak sebanding dengan yang kita dapat di dalam Kristus. Renungkan kalimat itu. Jadi Adam itu bukannya satu sama Yesus. Enggak. Apa yang hilang di dalam Adam karena ketidaktaatannya, Adam tuh belum dapat hidup kekal. Karena hidup kekal itu non posse peccare. Yang hilang di dalam Adam, hanya posse peccare itu, kita dapat lebih penuh dalam Kristus yang menjanjikan kita bisa dapat non posse peccare. Nah, ini udah kayak kuliah teologi itu ya. Tapi mungkin buat ada teman-teman yang suka penjelasan begitu bisa menolong bahwa Adam itu belum hidup kekal, belum, karena masih bisa berdosa. Silakan kalau ada lagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Alex, jawabannya saya seperti kuliah 2 SKS, Pak. Jangan lupa bikin tugas ya. Baiklah, karena waktu, sepertinya pertanyaan saya tutup sampai di sini. Kalau
ingin bertanya lagi, mungkin bisa bertanya di sesi selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya.